Kisruh antara PBNU dan juga PKB. Khususnya bukan PBNU ya? Apa? Gus Yahya dan Caimin. Mungkin memang dalam pembentukan DPA ini ada beberapa yang kita pro, ada juga orang yang kontra. Tapi lu curiga gak sih Dan kalau DPA ini memberikan ruang kepada Presiden Jokowi? Tapi kalau ngomong-ngomong soal IKN nih, dan Jokowi juga sudah berkantor di sana, kira-kira gimana nanti di peringatan 17 Agustus? Kalau menurut gue sih tetap akan, kalau hanya untuk perayaan ya, seremoni, menurut gue akan tetap diadakan di IKN ya. Dengan masih banyaknya korupsi di pusaran BUMN berarti menandakan kalau kepemimpinan Erick Thohir itu dipertanyakan sebenarnya, Bung Wanul. Lu sadar gak sih Dan sebenarnya problem dari kasus-kasus korupsi yang ada di perusahaan plat merah BUMN itu sumbernya dari, kalau gue ya menganalisanya bahwa dari ketika BUMN dijadikan sebagai alat instrumen bagi-bagi kue kekuasaan. Kembali lagi dalam program Chit-Chat Politik Gersaswal.id. Di episode 2 kali ini kita akan membahas sejumlah isu yang belakangan ini mungkin sedang hangat ya dibicarakan ya. Ya, satu minggu ke belakang. Oke. Sebelumnya di episode 1 kita sudah membahas terkait dengan isu pilkada di sejumlah daerah. Ya benar. Dan ternyata Bung Wanul, isu Chit-Chat Politik yang kemarin di episode 1 itu ternyata menarik simpati masyarakat. Oke. Ada salah satu beberapa teman dari aku, mulai itu di Aceh dan juga di Sukabumi, itu mereka minta untuk agar isu pilkada kembali dimunculkan. Okay. Mereka ingin pilkada di daerah mereka itu coba dikulik juga. Dibahas nah, juga, itu. Oke, menarik. Mungkin teman-teman bisa usulkan juga ya dari platform sosial media kita, daerah mana saja yang mungkin nanti akan kita bahas. Benar. Dan update dari isu pilkada kemarin dan ternyata memang khususnya di pilkada Banten ya akhirnya semakin meruncing ya. Dan semakin panas ya. Semakin panas dan seperti yang kita tahu per hari ini kan nama Airin justru malah semakin tertutup potensinya untuk kemungkinan untuk maju ya. Ya, untuk bisa berlayar karena opsinya tinggal PDI Perjuangan. Ya. Kalau misalkan emang PDI nggak jadi ke Golkar, otomatis pintu-pintu Golkar untuk mengusung Airin tertutup dan potensi untuk satu calon di Banten. Kemudian juga Jawa Tengah akhirnya semakin panas ya. Benar. Baru belakangan juga Gerindra mengusulkan Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk di Pilkada Jateng. Mungkin nanti kita akan bahas berikutnya ya di episode berikutnya untuk pilkada yang sekiranya tensinya akan panas. Benar. Nah, jadi bahas apa kita ini untuk minggu ini? Untuk minggu ini menarik sih kalau kita bahas soal kisruh antara PBNU dan juga PKB. Ya ini dua hari belakangan ini pemberitaan itu di media online berbagai hampir semua pemberitaan ya. Iya. Misalnya diisi oleh pemberitaan mengenai konflik antara PBNU dan PKB. Khususnya bukan PBNU ya. Apa? Gus Yahya dan Caimin. Iya, antara ketua PBNU dan ketua umum PKB yang mana saling lempar pernyataan dan saling menyindir. Satu dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau menurut gue Dan bahwa potensi konflik antara PKB dan PBNU itu sudah mulai tercium ketika masa Pilpres kemarin. Oke. Setelah dipecatnya PBNU itu ya. PBNU Jatim. Kiai Marzuki kan. Sebenarnya itu memang rentetan lah. Iya. Rentetan konflik-konflik yang sebenarnya sudah lama terjadi antara PKB dan khususnya Caimin dengan Gus Yahya ya selaku ketua PBNU. Nah kemudian rentetan itu kembali muncul, terus kemudian akhirnya mungkin ini bisa menjadi salah satu pemicu ya, pemantik akhirnya pecah nih di konflik antara PBNU dan PKB. Itu ketika PKB mengusulkan Pansus Haji ya? Yang mana kita tahu Menteri Agama adalah adik kandung dari Gus Yahya kan, itu Gus Yakut adalah adik kandung Gus Yahya dan tidak berselang lama dan Pansus Haji itu juga dinilai syarat akan politis. Benar. Syarat akan makna politik yang mana kalau bagi sebagian orang melihat bahwa tidak mungkin Pansus Haji itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan sementara masa persidangan di DPR RI juga sudah habis kan. Sudah hampir habis dan ini sudah memasuki masa reses kan. Masa reses terakhir di periode 2019 sampai 2024. Tapi Bung Wanul, kalau bicara soal Pansus Haji sebenarnya kalau mau kita breakdown dari awal itu kan berawal dari
kuota tambahan ya yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Nah, dari 20.000 itu yang kabarnya ternyata kesepakatan antara komisi 8 gitu. Iya. Nah, itu awalnya kesepakatannya itu dari 20.000 yang kuota haji tambahan itu dibagi dua, 10.000 untuk khusus, untuk 10.000 untuk reguler. Nah, ternyata dalam implementasinya itu malah 20.000 itu ditambahkan ke kuota khusus. Dan itu kemudian menimbulkan polemik, berbagai spekulasi muncul dari situ. Apalagi ditambah kabarnya pansus haji yang khusus ini ternyata juga ada permainan soal permintaan dari anggota DPR RI untuk biaya hajinya. Untuk biaya hajinya. Iya. Nah, mungkin itu untuk masalah kuota dan sebenarnya kalau kita bicara pansus haji kan yang dipermasalahkan oleh fraksi PKB itu selain kuota itu mungkin akan menjadi temuan besar lah ya. Kemudian juga ketika beberapa anggota DPR RI berkunjung ikut ibadah haji ke Tanah Suci yang menemukan bahwa mulai dari fasilitas, kemudian tempat tidur, dan ini menjadi temuan juga oleh DPR RI yang akhirnya jadi salah satu poin alasan untuk dibentuknya pansus haji. Nah, akhirnya rentetan ini muncul nih dan sampai akhirnya baru-baru ini kan PBNU bahkan ya 3 hari yang lalu lah mengeluarkan sikap bahwa PKB sudah sangat melenceng dari Fatsun ya. Kabarnya. Fatsun didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa. Benar. Yang mana akhirnya Ketua PBNU melalui sekjennya Gus Ipul Saifullah Yusuf mengatakan bahwa akan membentuk tim 5. Tim 5, iya benar. Yang akan secara tupoksi menyelidiki garis antara PBNU dengan garis NU dengan PKB. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat kalau kita analisis bahwa ini tujuannya adalah untuk menggulingkan Caimin dari kursi pimpinan PKB kan gitu. Nah, ini sebenarnya pertarungan antara Gus Yahya dan Gus Muhaimin ini memang patut kita tunggu sampai sejauh mana ini konflik ini akan terjadi. Karena mengingat kalau kita bicara soal Caimin Caimin sudah sudah 20 tahun lah memimpin PKB. Mungkin ada beberapa, mungkin bagi sebagian orang sudah saatnya regenerasi lah ya. Sudah saatnya regenerasi. Cuman Caimin kan menganggap bahwa hari ini PKB mencapai titik keberhasilannya lah. Di mana pileg yang lalu kursinya bertambah, kemudian konsolidasi di bawah juga semakin solid dan mapan. Nah, ini yang menjadi klaim dasar Caimin. Kemudian Caimin juga bilang di beberapa media bahwa pendirian PKB ini bukan hanya untuk NU, tapi untuk semuanya. Nah, ini kan akhirnya terjadi sedikit tumpang tindih lah antara PKB dan PBNU. PBNU mengklaim bahwa PBNU punya andil besar dalam pendirian PKB, NU punya andil besar dalam pendirian PKB. Sementara Caimin bilang kalau pendirian PKB bukan untuk NU semata gitu. Tapi untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat. Nah, ini yang sebenarnya patut kita simak nanti ke depan sampai sejauh mana. Dan kabarnya juga di Haul PKB beberapa waktu yang lalu kan juga Caimin sempat menunjukkan gestur-gestur sedikit perlawanan lah. Ketika Gus Muhaimin memanggil Kiai Marzuki, mantan ketua PWNU Jatim kan. Gus Muhaimin bilang, ini di mata saya Kiai Marzuki tetap menjadi ketua PWNU. Urusan tanda tangan gampang lah, urusan SK gampang lah katanya. Meskipun sudah dipecat dari PWNU. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai ketua PWNU Jatim. Bicara soal pansus haji nih lagi-lagi Sebenarnya kalau dari saya pribadi, Bung Ondol, melihat pansus haji ini, meskipun memang secara waktu tidak lagi mencukupi dengan sisa masa reses yang sudah semakin sempit dan juga masa jabatan mereka yang sudah sempit setelah nanti pelantikan di Oktober. Tapi rasa-rasanya kalau bagi saya pribadi melihat kalau dari pihak Kemenak juga sepertinya jangan alergi terhadap pansus haji ini. Karena kan kalau kita ngelihat realitanya itu sangat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini Mulai dari soal terbatasnya tempat, fasilitas, kemudian keterlambatan juga masih ada, dan juga beberapa kekurangan lainnya. Saya pikir ini juga seharusnya
momentum pansus haji ini supaya untuk kedepannya ada perbaikan gitu loh. Ya, tapi dari Kementerian Agama juga menyatakan siap untuk untuk menjelaskan ke pansus haji bahwa apa yang terjadi di penyelenggaraan haji dan patut kita tunggu sebenarnya dan apa yang menjadi permasalahan di penyelenggaraan haji. Cuman memang kalau saya melihat ini tidak bisa dititik beratkan hanya pada Kementerian Agama. Nah itu. Nah sementara kan kalau kita bicara secara nomenklatur kan ada Badan Pengelola Haji. Nah ini tinggal bagaimana nanti. Kemudian juga tadi lu ngebahas soal penerbangan. Itu kan ada bekerja sama dengan pihak maskapai kan, yang mana dalam hal ini Garuda Indonesia. Nah ini sebenarnya semua harus didudukan bersama dan artinya kita tidak bisa, kalau gue sih melihat ini tidak bisa hanya dititik beratkan masalah ini hanya pada Menteri Agama atau Kementerian Agama, tapi semua institusi atau semua elemen yang terlibat harus juga ikut andil mengklarifikasi dan menjelaskan kepada pansus haji. Oke. Nah, udah nih ngomong pansus haji dan ngomong PBNU dan PKB. Kita ngomong apa lagi nih Dan yang menarik? Kemudian kita mungkin beralih ke pembentukan DPA kali ya. DPA Dewan Pertimbangan Agung. Nah, alias kan Watimpres. Nah itu kan kabarnya revisi undang-undang terkait Watimpres ini untuk berubah nomenklatur menjadi DPA itu dilakukan secara cepat. Ya. Tidak sampai beberapa bulan. Ya hitungannya 2 hari sih kalau kita pantau ya. Dari pantauan kita mulai dari usulan sampai dengan akhirnya pengesahan itu kurang lebih 2 hari. Draft revisi itu udah ada gitu. Sudah ada. Nah tapi menariknya dari pembentukan DPA ini yang perlu kita highlight itu sebenarnya adalah soal jumlah. Kalau dulu di Watimpres itu kan satu ketua merangkap anggota bersama dengan 8 anggota lainnya. Nah sementara di draft revisi undang-undang DPA Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu tidak ada kuota, tidak ada pembatasan kuota. Artinya presiden berhak menentukan jumlah gitu. Dan siapa saja ya. Dan ini juga masih menjadi polemik ya, di mana fraksi PDI Perjuangan juga masih mempertanyakan ya DPA ini, dan secara tupoksi apakah akan mirip dengan Watimpres atau seperti apa. Nah ini kalau saya sih melihatnya secara pribadi ya, dan gue ngelihatnya nggak ada perlu hal yang nggak ada perlu hal yang harus dirubah lah dari Watimpres menjadi DPA. Takutnya nanti justru malah ini semakin mengecilkan pemerintahan baru gitu ketika ada Dewan Pertimbangan Agung. Ya apa yang sudah ada hari ini misalnya Watimpres dengan segala tupoksinya, ya udah itu dilanjutkan saja. Tinggal bagaimana nanti presiden terpilih Prabowo Subianto yang menentukan siapa yang akan menjadi Dewan Pertimbangan Presidennya. Kalau gua ngerasa ngelihat kalau pembentukan DPR ini juga sebenarnya harus sih, karena kalau kita ngelihat Watimpres itu secara tupoksi itu mereka juga tidak terlalu jelas gitu loh tupoksinya. Apa misalnya pertimbangan mereka gitu loh. Dan selama ini masukan-masukan yang diberikan presiden itu dalam bentuk apa? Dan kita juga sama sekali nggak tahu kan. Nah jadi mungkin memang dalam pembentukan DPA ini ada beberapa yang kita pro, ada juga beberapa yang kontra gitu. Tapi lu curiga gak sih Dan kalau DPA ini memberikan ruang kepada Presiden Jokowi? Itu udah pasti. Sepertinya seperti itu ya. Karena kalau kita ngelihat kan yang pertama soal jumlah kuota yang tidak terbatas itu, kemudian kedudukan Watimpres yang sebelumnya itu di bawah presiden, sekarang jika nanti dirubah jadi DPA itu setara dengan kementerian. Oke. Artinya kedudukan antara tapi tetap di bawah presiden kan? Benar. Tapi secara legalitas dia akan lebih tinggi tupoksinya ketimbang dengan Watimpres kemarin. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Mungkin ini jadi catatan juga ya untuk presiden terpilih nanti, untuk pemerintahan baru lah, pemerintahannya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, bahwa ketika menentukan DPA ini harus dipertimbangkan juga secara postur anggaran, karena ini juga menjadi menjadi PR juga bagi pemerintahan baru nanti ketika memang DPA ini berjalan dengan jumlah anggota yang tak terbatas, artinya bisa nambah, bisa berkurang. Artinya kan secara postur anggaran kan mungkin nanti akan bisa lebih besar atau mungkin bisa lebih kecil kan gitu. Cuman ini memang harus benar-benar diperhatikan baik dalam aspek politik maupun dalam aspek penganggarannya nanti, karena kita tahu kan banyak program presiden terpilih, banyak program Pak Prabowo nanti ketika menjabat itu memakan anggaran yang cukup besar.
termasuk program juga makan bergizi ya? makan siang Bergizi bergizi gratis. Kemudian juga nanti ada IKN lagi yang mungkin ya sedikit banyak akan membebankan anggaran juga, dan kemudian juga beberapa program-program yang lainnya gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Itu untuk DPA. Tapi kalau lu ngelihatnya ini ada bau-bau kembalinya Orde Baru nggak? Soalnya kan kalau kita baca sejarah kan DPA ini hadir di era pemerintahannya Pak Soeharto kan, di era Orde Baru. Kemudian dibubarkan di era SBY. Di era SBY. Nah, lu ada mencium gelagat-gelagat bahwa ini adalah bagian dari skenario lahirnya kembali Orde Baru nggak? Kalau untuk mencium lahirnya skema Orde Baru sepertinya enggak. Cuman mungkin Prabowo mencoba supaya orang-orang di sekitarnya itu mendapatkan jabatan gitu. Oh, artinya ini lebih kepada bagi-bagi kekuasaan. Iya. Bukan pada penguatan proses kelembagaan negara kita. Bukan. Kalau aku ngeliatnya gitu sih. Oke. Nah, udah nih ngomong DPA nih. Kita ngomong apa lagi nih? Menarik sih ngomongin IKN ya. Per hari ini bahkan kemarin tuh Presiden Jokowi juga udah akhirnya mau berkantor di IKN. Oke. Tapi kan kabarnya fasilitas di sana termasuk kursi juga belum ada. Tapi hari ini dari pemberitaan yang terbaru bahwa Presiden Jokowi hari ini sudah memimpin rapat di sana bersama Dewan Otoritas IKN dan juga Forkopimda memimpin rapat. Ya kita belum tahu siapa hasil rapatnya, cuman yang pasti per hari Minggu kemarin Presiden Jokowi sudah meresmikan jembatan baru nih, jalan tol dan jembatan baru dari Balikpapan menuju Pasar Penajam, dan itu kabarnya akan memangkas waktu jarak antara Balikpapan dengan IKN dari 3,5 jam menjadi 2,5 jam menjadi 1,5 jam. Dan ya ini menunjukkan indikasi bahwa menepis tudingan bahwa Presiden Jokowi tidak akan berkantor di IKN. Cuman patut kita tunggu kan, yang awalnya Presiden Jokowi statement sebelumnya mengatakan bahwa akan berkantor di bulan Juli, dan kemudian beliau mengatakan bahwa ya di sana air belum mengalir. Sempat ditunda karena alasan air belum mengalir, kemudian juga ada alasan faktor curah hujan. Kemudian juga sebelum akhirnya Presiden Jokowi meresmikan kan dia juga melamparkan statement bahwa belum ada kursi katanya. Iya, itu fasilitas itu. Katanya sangat belum memungkinkan untuk berkantor di sana gitu. Cuman kan kabarnya Presiden Jokowi akan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari kan akan di IKN untuk ya meninjau dan memastikan apakah sudah layak atau belum gitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal IKN nih dan Jokowi juga sudah berkantor di sana, kira-kira gimana nanti di peringatan 17 Agustus? Kalau menurut gue sih tetap akan, kalau hanya untuk perayaan ya, seremoni, menurut gue akan tetap diadakan di IKN ya. Karena ini kalau gue lihat IKN adalah salah satu legacy yang coba disampaikan Jokowi kepada masyarakat bahwa dia sukses nih, atau dia berhasil nih membangun legacy yang bernama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, salah satunya dia tunjukkan nanti melalui perayaan upacara 17 Agustus. Dan di situ juga mungkin Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan ikut menghadiri upacara, dan kabarnya juga menteri-menteri akan diboyong ke sana untuk mengikuti upacara, dan Wapres terpilih dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin yang akan di Jakarta. Nah ini kita tinggal lihat secara komposisi kementerian berapa nih. Cuman yang pasti Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih akan upacara di sana. Ngomong apa lagi nih? Kita bahas apa lagi nih yang sekiranya seru nih? Selain tadi udah DPA, Pansus Haji dan PBNU PKB sudah, kemudian Pansus Haji, DPA, kemudian juga IKN. Paling mungkin yang menarik masalah isu korupsi ya di lingkungan BUMN. Nah itu kita juga sempat membahas dan menganalisa lewat konten kita di sosial media. Kalau ternyata kasus korupsi ini masih menjadi momok di BUMN, khususnya gitu. Di perusahaan-perusahaan BUMN ya, perusahaan plat merah ya. Nah itu, karena dari beberapa hasil analisa kita itu masih banyak, dan ternyata itu masih tidak sejalan dengan narasi akhlak yang dibangun oleh BUMN sendiri. Ya, yang digembar-gemborkan oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN kan. Nah itu, tapi apakah Bung Wanul mencium kalau sebenarnya masalah korupsi di BUMN ini merupakan bagian dari kegagalan Erick Thohir dalam memimpin? Ya kalau kita bicara BUMN sebenarnya, dan
ya kita tidak bisa menempatkan masalah ini atau menjadikan Erick Thohir sebagai kambing hitam. Karena sebelum-sebelumnya juga problem BUMN, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN itu memang pada aspek itu ya, kasus korupsi. Oke. Dan cuman mungkin ketika dipimpin oleh Erick Thohir itu banyak yang memang akhirnya perusahaan-perusahaan plat merah yang kita anggap sangat mumpuni, seperti misalnya di PT Timah itu kan juga akhirnya dengan terbongkar dengan jumlah yang nominal cukup besar. Kemudian juga baru-baru ini perusahaan BUMN plat merah kan, perusahaan-perusahaan BUMN yang khususnya di bidang konstruksi misalnya, itu juga akhirnya ditemukan banyak kasus-kasus korupsi seperti Wika dan ya sejenisnya lah, perusahaan konstruksi. Kemudian juga PT KAI dan juga baru-baru ini ada indikasi korupsi juga. Kemudian memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan BUMN yang besar yang justru terindikasi ada kasus korupsi. Ya, kalau saya melihatnya dengan masih banyaknya korupsi di pusaran BUMN berarti menandakan kalau kepemimpinan Erick Thohir itu dipertanyakan sebenarnya, Bung Anul. Ya tinggal ini bagaimana proses pengawasannya aja sih dan komitmennya. Mungkin kalau kita coba bahas ya, ini apakah jadi masalah Erick Thohir, ya bisa jadi gitu. Mungkin ini kita anggap bagi sebagian orang ini adalah kegagalan Erick Thohir dalam manajemen. Karena kan dia orang tertinggi nih, orang teratas nih yang memimpin Kementerian BUMN kan, dan plat-plat merah yang perusahaan-perusahaan plat merah itu berada di bawah wewenang dia. Seharusnya ketika misalkan memang dia ada tindakan untuk meminimalisir korupsi ini, pastinya angka korupsi di perusahaan-perusahaan plat merah itu semakin berkurang. Ya, tapi gitu lu sadar gak sih Dan sebenarnya problem dari kasus-kasus korupsi yang ada di perusahaan plat merah BUMN itu sumbernya dari, kalau gue ya nganalisanya bahwa dari ketika BUMN dijadikan sebagai alat instrumen bagi-bagi kue kekuasaan. Oke. Dimana menempatkan orang-orang yang tidak linear dengan mungkin pendidikannya ataupun atau dengan kemampuan dia ya. Iya, dimana misalnya ketika misalnya tim ses A, tim ses B itu dapat jabatan komisaris, jabatan direktur utama, dan itu sebenarnya menjadi problem, sebenarnya menjadi masalah yang akhirnya kasus korupsi di perusahaan BUMN semakin marah kan gitu. Ya, tinggal bagaimana nanti pengelolaan atau penempatan SDM kan gitu, termasuk jajaran Dewan Komisaris. Jangan lagi ke depan, khususnya ya untuk Menteri BUMN, siapalah katakanlah nanti di eranya Pak Prabowo, itu jangan lagi menjadikan BUMN sebagai alat transaksi kekuasaan antara bagi-bagi kekuasaan dengan tim sesnya dengan tim ses dan dengan orang-orang terdekat para pemenang kan gitu. Kalau bisa ya kita menginginkan BUMN yang benar-benar menjadi ya perusahaan negara lah, yang bisa menaikkan pendapatan negara kan gitu. Jangan hanya sebatas instrumen bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, naasnya ketika misalkan kasus korupsi ini masih marak di perusahaan-perusahaan plat merah, itu malah kalau berdasarkan analisa saya bisa jadi itu berujung pada tidak dipilihnya lagi nih Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Itu bagian di dari era pemerintahan Prabowo. Ya, itu bagian dari konsekuensi yang mungkin nanti bisa jadi pertimbangan lah untuk tim Pak Prabowo, tim transisi Pak Prabowo, bahwa ke depan harus benar-benar memilih lah Menteri BUMN atau orang-orang yang bisa dipercaya lah. Tapi kalau gue sih ngelihatnya nggak jadi poin yang begitu masalah bagi Erick Thohir ketika dia menyodorkan proposalnya untuk masuk kembali ke kabinet kan gitu. Cuman yang menjadi masalah dan ketika ini kan belum berganti kan, tapi sudah ada 13 menurut laporan ya, sudah ada 13 orang atau orang-orang yang dulu tergabung menjadi tim kampanye nasional Prabowo itu sudah masuk ke jajaran direksi BUMN. Iya. Dan ini kan juga menunjukkan indikasi awal kan. Tinggal ke depan ya mudah-mudahan tidak semakin bertambah lah, atau justru malah semakin bertambah gitu. Dan kalau itu semakin bertambah ya kita apanya nih bertambah? Jajaran bagi-bagi kekuasaannya. Nah, jajaran-jajaran direksi BUMN atau komisaris itu didapatkan atau dikasih oleh Menteri BUMN kepada tim-tim kampanye nasional Prabowo Gibran, katakan seperti itu. Nah ini ya kita berharap sih jangan semakin bertambah gitu. Kalau kita menginginkan BUMN kita lebih
bersih gitu ya. bersih tuh. Dan sebenarnya penguatan soal narasi akhlak itu juga perlu diperkuat sih sebenarnya, Bung Anul. Itu kan tagline-nya. Iya, tagline dari BUMN kan. Ya. Nah itu sebenarnya harus diperkuat juga. Kalau misalkan memang ingin. Kalau ya Erick Thohir jadi Menteri BUMN, kalau enggak kan mungkin akan berubah akhlak itu kan. Oke. Akhlak itu kan ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, ini kan tinggal kurang lebih masa ya 2 bulan, hampir 3 bulan lah. Kalau Menteri BUMN-nya berubah, saya rasa. Tapi Bung Anul udah dapat bocoran belum? Kira-kira siapa yang gantiin Erick Thohir? Jika misalkan Erick Thohir ternyata didepak nih dari Menteri BUMN. Ya kalau kita mention nama mungkin nggak, belum ada ya nama. Cuman yang pasti kalau dilihat dari polanya, sepertinya Kementerian BUMN akan diisi oleh orang dekatnya Prabowo Subianto. Ya. Dan menurut saya juga seorang ekonom ya harusnya yang harus mengisi posisi yang itu. Punya kompetensi ya. Yang punya kompetensi karena memang mengelola perusahaan BUMN yang banyak itu kan tidak mudah, dan itu sih yang harus diperhatikan oleh Prabowo. Memang benar-benar harus orang kepercayaannya Prabowo lah yang mengelola BUMN itu. Jadi dia bisa lebih lebih mudah untuk report pada presiden. Oke. Jangan lagi presiden dibebankan oleh kasus-kasus korupsi di BUMN. Oke. Udah. Mungkin ada lagi? Itu aja kali ya untuk minggu ini. Oke. Boleh. Sampai bertemu di kedepannya kita mungkin akan lebih membahas terkait isu-isu yang sifatnya tidak hanya soal pilkada dan juga ya mungkin agar lebih bervariasi. Kita ke depan coba undang salah satu narsum gitu. Ya, boleh. Yang mungkin bisa ngobrol bareng kita. Coba nanti teman-teman bisa usulin siapa yang coba bakal kita undang dan ngebahas apa ya. Benar. Mungkin sekian chitchat@gersospol.id episode hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam.